Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Banjarmasin beserta wakil, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata laksana sekolah, terima kasih kehadirannya pada kegiatan komunitas belajar kita dengan tema mengupas deep learning, AI, metode Abdul Mukti dan kurikulum merdeka di era modern oleh Ibu Rita Miftahul Jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita diberi kesehatan, keselamatan dan kemudahan untuk bisa berhadir di tempat ini. Tidak lupa juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat maupun pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, untuk memohon kelancaran dan kebaikan acara kita hari ini, kita mulai acara kita dengan membaca doa. Untuk pembacaan doa kami mintakan kepada baiklah, untuk membuka acara kita mulai dengan membacakan basmalah. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada kegiatan kita hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali kita untuk materi berikutnya. Nanti disampaikan oleh Ibu Rita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita yang belum banyak membuka googling atau mendapatkan informasi tentang deep learning. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, mari kita simak bersama-sama, Bu, Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi pencerahan kita dan bisa kita laksanakan, bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran yang masing-masing Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Berikutnya kepada Ibu Rita Miftahul Jannah selaku pemateri pada hari ini kami persilakan. Terima kasih Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kalau bulan tadi 15 menit, saya kayaknya 5 menit cukup ya, 5 menit selesai pembukaan penutupan. Pagi ini saya mau bahas ini. Kenapa saya mau bahas ini ya? Mengupas deep learning, pemikiran mendalam. Kita akan tinjau dari 3. Sebab selama ini kita melihat kurikulum itu ya udah kita terima, kita telan gitu aja ya. Kita nggak tahu apa itu sebetulnya. Kadang kita jujur aja, karena kita kayak sebagai boneka ya, suruh menjalankan itu, tapi kita kurang memahami. Jadi sebelum nanti ada program dari Mendikdasmen yang terbaru, setidaknya kita sudah punya pegangan apa itu. Jadi yang saya bahas pagi ini, kita akan membahas deep learning miliknya artificial intelligence, apakah sama dengan milik metode Abdul Mukti, Mendikdasmen kita, dan kurikulum merdeka. Bawaan dari Nadiem Makarim dulu. Oke. Kita akan bandingkan, kita pelajari seperti apa nantinya. Jadi di era modern, kan kita sudah modern. Jadi saya sambil berdiri ya Bapak Ibu, karena kalau duduk aja mengantuk. Tulisan ini sudah saya publikasikan. Apa yang saya bahas ini sudah saya publikasikan. Yang pertama di International Magazine dan di Kompasiana nih. Jadi kita mengupas deep learningnya. Kalau Bapak Ibu udah kenal ya Nadiem, Abdul Mukti, jadi mereka saat penyerahan jabatan. Tapi ada satu hal, saya ingin menepis gosip ya. Sekalian ini bulan puasa. Jadi kalau saya mempublikasikan sebuah tulisan, apakah itu di sekolah, saya tidak pernah memakai fasilitas sekolah ya Bapak Ibu. Tidak pernah pakai wifi. Jadi ini gosip yang berkembang. Saya selalu pakai wifi sekolah. Ini mohon maaf. Ini bulan puasa saya jelasin ya. Saya biasanya pakai iPhone, iPad. Jadi tidak pernah pakai wifi sekolah, itu pakai pulsa saya sendiri. Terus laptopnya di backup, ini hanya untuk tugas sekolah Bapak Ibu.
ini boleh Bapak Ibu cek di sini tidak ada tulisan saya di sini. Jadi ini kalau saya PMM, nah tugas sekolah, atau setidaknya upload YouTube tugas siswa, nah di sini pakai ini. Jadi ini khusus untuk sekolah. Jadi ini untuk menepis gosip yang beredar. Kita aja ya, Bapak Ibu. Jadi ini sudah saya publikasikan. Kalau Bapak Ibu penasaran, bisa search aja, oke, cari tentang tulisan ini untuk lebih lengkap. Ini sangat panjang, sangat lebar. Jadi Bapak Ibu bisa cari sendiri, membaca secara memahaminya. Itu ada di situ yang paling atas nih. Kalau Ibu pencarian itu ada. Jadi kalau betul lebih jelasnya di situ. Tapi karena ini waktu yang sangat singkat, bulan puasa, saya pikir 5 menit cukup. Oke. Yang pertama kita akan bahas dulu apa sih metode deep learning yang akhir-akhir ini naik daun, nah, dari Mendikbud kita Abdul Mukti. Apa sih maksudnya? Tujuan dari Abdul Mukti itu pengen kualitas pembelajaran itu naik, lebih bagus, pendekatannya relevan, mendalam, menyenangkan. Jadi ada keterlibatan siswa secara emosional, secara intelektual juga di dalam proses belajar. Makanya dalam metode deep learningnya Abdul Mukti ada 3 hal yang patut menjadi catatan kita. Nah ini, meaningful, dan joyful. Maksudnya apa? Kalau meaningful itu siswa itu kita usahakan sebelum pembelajaran dia sadar bahwa dia tuh lagi belajar, sadar, reflektif. Kalau udah meaningful, meningkat menjadi meaningful. Materi yang kita berikan juga harus relevan, bermakna bagi siswa. Apakah cukup itu aja? Tidak. Joyful. Menurut Abdul Mukti kita harus joyful. Ngajar tuh menyenangkan, memotivasi. Jadi siswa tuh selesai pembelajaran happy dia dan mengharapkan kita kembali masuk dalam kelas, merindukan kita. Itu yang diinginkan oleh deep learningnya Abdul Mukti. Terus ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya meaningful berarti siswa itu fokus, kesadarannya penuh, ada refleksinya, emosinya dikelola, kontekstualisasi. Jadi kalau di dalam kelas siswanya masih amburadul, masih kacau balau, nggak karu-karuan, nah ini usahakan meaningful dulu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memberikan pelajaran di saat kondisi emosi jiwa siswa kita kacau. Jadi kita usahakan tenang dulu mereka, menenangkan mereka dulu, meaningful dulu, fokus. Setelah mereka fokus, sadar, baru meaningful, relevansi, kontekstual, personalisasi. Jadi kita bisa secara individu mengajarkan kepada mereka personalisasi sesuai karakter mereka masing-masing. Sehingga pelajaran bisa kaitkan dengan pemecahan masalah yang nyata di kehidupan. Jadi kita kaitkan, sama kayak bulan tadi kan rupiah. Nanti bisa dengan cara ini meaningful kita kaitkan dengan masalah yang nyata. Bagaimana uang robek-robek, kenapa gambar pahlawan menjadi hidungnya dibulat-bulatin, ya itu bisa di meaningful. Joyful, nah joyful nanti lingkungan jadi positif. Jadi siswa tuh memahami apa yang kita ajarkan, dia menjadi kreatif dan mengerti. Wah, rupiah itu cinta rupiah jangan digambar-gambarin pahlawannya, gitu. Jadi ada partisipasi aktif juga dari siswa. Jadi bukan hanya kita. Kemudian ada pengakuan, ada apresiasi. Untuk siswa yang betul-betul memperhatikan kita, kita apresiasi, kita akui bahwa mereka memang konsentrasi, memang bagus seperti itu. Jadi inilah yang diinginkan oleh Abdul Mukti, 3 hal, meaningful, dan joyful. Terus apa hubungannya sama deep learning yang ada di artificial intelligence? Ini lagi musimnya sekarang kita artificial intelligence atau AI. Nah, apa bedanya deep learningnya Abdul Mukti dengan konsep kecerdasan buatan? Ini berbeda. Kalau kita lihat di sini, oke, kita lihat di sini, fokusnya di sini, oke, Anda lihat. Kalau Abdul Mukti udah jelas ya, manusia, siswanya, yang di deep learning manusianya, oke. Kalau artificial intelligence, teknologinya, komputasinya, subjeknya dalam deep learningnya Abdul Mukti, kan jelas manusia, siswa. Kalau deep learning di dalam AI, mesin, komputer, nah dari situ. Metodenya, kalau punya Abdul Mukti, basisnya refleksi, relevansi, kebahagiaan. Sebab ini manusia, Bapak Ibu, siswa, jadi mereka harus bahagia. Beda dengan artificial intelligence di
dengan deep learningnya, karena itu hanya sebuah mesin, jadi hanya proses data, jaringan saraf tiruan, jadi mereka nggak kenal gembira, bahagia, senang, sedih, itu aja. Itu perbedaannya dengan Abdul Mukti. Tujuan akhir, karena siswa adalah manusia, maka tujuan Abdul Mukti, siswa ini kritis, kreatif, berkarakter. Sebenarnya nggak beda jauh ya sama metodenya Nadiem. Nanti kita lebih bahas lebih lanjut. Kalau deep learning, pokoknya sistemnya pintar, belajar, bikin keputusan otomatis tanpa memikirkan perasaannya, karena itu hanya sebuah mesin. Dan saat ini Abdul Mukti menyebut metodenya deep learningnya sebagai metode, bukan kurikulum untuk saat ini. Tetapi kita tidak tahu, sebab kabarnya nanti kan setelah semester awal nanti siapa tahu akan ganti kurikulum. Soalnya udah jamak ya di Indonesia, udah suatu bukan rahasia lagi, ganti menteri, ganti kurikulum kayak gitu. Tapi untuk saat ini Abdul Mukti belum menginginkan itu, jadi saat ini ingin fokus dulu pada pendekatan, biar fleksibilitas, melanjutkan kurikulum yang sudah ada, biar dulu, jadi menghormati keberlanjutan sehingga tidak ada beban politik. Baiklah, sekarang kita kupas apa perbedaan Abdul Mukti dan Nadiem Makarim. Apakah dua metode mereka sama? Di manakah perbedaan di antara dua orang ini? Kita lihat di poin ini. Kalau di Nadiem Makarim, kita memang pernah lihat dan kita jalani beberapa waktu lalu. Memang teknologi sangat menonjol. Basisnya digitalisasi. Bapak Ibu harus paham banget. Masuk PMM, upload video, upload tulisan dan sebagainya menonjol. Jadi digitalisasi. Guru tuh harus cerdas, cerdas IT gitu. Tapi kayaknya kalau Abdul Mukti ini lebih smart, lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Kadang orang menyebutnya ini orang-orang zaman dulu, tapi ya kalau memang tujuannya baik kenapa enggak gitu. Memang tidak menonjolkan teknologi, fokusnya pada pengalaman belajar manusia yaitu siswa. Dan kalau Nadiem Makarim kurikulumnya kan jelas, kurikulum merdeka, fleksibilitasnya tinggi. Kalau Abdul Mukti saat ini melengkapi aja, metodenya reflektif, mendalam. Penekanan yang dilakukan di Nadiem Makarim sebelumnya proyek, makanya ada tugas proyek, mengolah wadai, suara demokrasi dan sebagainya. Literasinya digital, diupload dan sebagainya, dan evaluasinya kompetensi. Sedangkan Abdul Mukti refleksinya lebih mendalam, ada keterkaitan materi dan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Itu tujuan dari Abdul Mukti. Lalu apakah ada kesamaan di antara Abdul Mukti dan Nadiem? Yang pertama, satu, pembelajarannya sama-sama bermakna ya, tujuannya bermakna, sama-sama joyful, di mana siswa senang untuk belajar. Kemudian menghargai peran guru dan siswa, ada kerjasama berdua, jadi tidak hanya fokus pada guru aja atau siswa aja. Dan pengembangan karakternya sama, abad ke-21, sebab kita sekarang zamannya Abdul Mukti kan juga mengupload juga di PMM, cuma setahun sekali. Kalau zaman Nadiem dulu kan tahun 2 kali kayak gitu ya. Kita lihat secara lebih rinci. Nah ini, kalau metodenya Nadiem, teknologinya menonjol banget, seperti Merdeka Mengajar, digitalisasi sekolah. Kalau Abdul Mukti nggak fokus pada teknologi, tidak terlalu fokus, jadi lebih pada pendekatan kemanusiaan. Jadi guru lebih dimanusiakan. Itulah kenapa kita membuat laporan itu hanya setahun sekali, dimanusiakan. Abdul Mukti ingin yang itu. Sedangkan pendekatannya, kurikulum merdeka di zaman Nadiem itu landasan formal untuk mengintegrasikan metode belajar. Untuk saat ini, kalau Abdul Mukti tidak membuat kurikulum baru, dia hanya melengkapi pendekatan, tapi kita tidak tahu langkah selanjutnya dari Abdul Mukti. Sedangkan lingkup inovasinya, kalau Nadiem menyentuh seluruh aspek ya, evaluasi, ada asesmen nasional, ada kebijakan makro yang luas. Kalau Abdul Mukti itu fokus pada metode pembelajaran di ruang kelas, jadi tanpa mengubah kebijakan besar untuk saat ini. Gaya implementasinya, Nadiem sistematif, basisnya kebijakan nasional, karena dia langsung bikin gebrakan kurikulum nasional saat itu kan ya. Kalau Abdul Mukti lebih sederhana, basisnya praktek langsung oleh guru, karena
Mukti sepertinya ingin melihat guru juga sebagai manusia. Komponen refleksinya apa dong? Kalau Nadiem tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian utama. Kalau Abdul Mukti menekankan bahwa meaningful learning menjadi salah satu pilar utama. Ya, itulah perbedaan antara Nadiem dan Abdul Mukti. Memang kemungkinan besar memang kita masih kurikulum merdeka saat ini untuk kerangka utama. Dan Abdul Mukti intinya menekankan kita pendekatan meaningful dan joyful. Pertanyaannya jadi gini, terus kenapa sih tetap pakai kurikulum merdeka, kan udah ganti menteri? Sebab membuat kurikulum itu tidak mudah, perlu penerapan, perlu pengenalan di setiap sekolah. Ya, jadi untuk saat ini memang proses panjang itu saat ini mungkin sedang berjalan di kementerian sana. Jadi untuk sementara dipakailah yang punya Nadiem dulu. Nah, jadi nanti yang kurang-kurang dinaikkan kualitasnya. Kemudian apakah pasti nanti akan membuat kurikulum baru? Memang belum ada indikasi Abdul Mukti itu akan mengganti. Tapi yang pasti dia akan mencari saat ini, dia dan timnya melihat kelemahan-kelemahan kurikulum merdeka, jadi nanti lebih dioptimalkan, kemudian mengevaluasi efektivitas. Jadi itu bisa jadi di semester berikutnya. Kemudian ada juga pertanyaan, terus apakah ada kurikulum baru nanti, ajaran baru? Kemungkinan tidak langsung, tidak terjadi perubahan besar. Mungkin seperti saat ini, transisi dulu ya kita. Nanti ada uji coba dulu, mungkin kalau memang ada kurikulum baru, uji coba seperti dulu ada guru penggerak dan sebagainya. Nanti zaman Abdul Mukti nanti ada guru bergerak mungkin dan sebagainya, guru apa gitu diambil, nah seperti itu. Dan penerapannya pasti bertahap. Nah, sebab fokusnya saat ini yang penting adalah ya tadi meaningful, ya deep learning tadi, meaningful dan sebagainya tadi. Pokoknya guru tuh lebih kreatif. Saat ini Abdul Mukti ini guru tuh lebih kreatif lah, reflektif. Siswanya juga ada kegembiraan dalam suasana belajar. Itu yang diinginkan oleh Abdul Mukti. Jadi kesimpulannya apa dari apa yang saya bicarakan tadi? Kayaknya 5 menit nih pas. Kesimpulannya, 1, Abdul Mukti tidak langsung mengganti kurikulum merdeka, tapi melengkapi dengan metode pembelajaran baru saat ini. Oke? Nanti kalau ada rencana kurikulum baru, nah prosesnya dilakukan bertahap, dimulai evaluasi uji coba. Jadi saat ini yang dilakukan Abdul Mukti adalah mengubah pendekatan pengajaran biar reflektif dulu, relevan dulu, menyenangkan dulu, tanpa perlu menunggu tahun ajaran baru, sehingga baru setelah tahun ajaran baru akan dibuat gebrakannya. Seperti itu, oke. Itulah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Ibu Rita atas pemaparannya mengenai metode kurikulum merdeka, terutama perbedaan dan kesamaan pada era Menteri Nadiem dan Abdul Mukti. Ya, berikutnya sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Rita, kami persilakan. Apakah puasa lebih dominan mewarnai hari-hari kita siang ini? Ya, kepada Ibu Lan, kami persilakan. Melengkapi supaya ada yang tanya ya kita. Terima kasih Mbak atas pencerahannya pada pagi hari ini. Untuk materi deep learning ini teman-teman saya pendekatan ya Bu ya. Pendekatan deep learning, jadi bukan kurikulum. Kadang-kadang sudah ramai di media sosial itu Pak Abdul Mukti sudah mengganti kurikulum menjadi deep learning katanya. Nah, padahal deep learning itu bukan kurikulum tapi pendekatan. Nah, pendekatannya melalui 3 item tadi, yaitu meaningful, mindful, dan joyful. Meaningful, pembelajaran bermakna; mindful, pembelajaran dengan penuh kesadaran; dan joyful, pembelajaran yang menyenangkan.
yang ingin saya tanyakan Bu Rita, yang bagian mindful, pembelajaran yang sadar dan reflektif. Jadi siswa secara sadar berniat untuk mengembangkan kemampuan maupun menggali pengetahuannya. Kemudian secara sadar siswa itu mencari pengetahuan baru. Nah, itu lo rasakan sepertinya untuk generasi murid-murid kita sekarang ini lumayan berat kerja kita, mengingat dalam satu kelas itu yang sadar dengan kebutuhan siswa itu untuk belajar itu paling hanya berapa persen. Selebihnya anak-anak lebih banyak kalau tidak disuruh tidak akan dia mau belajar ataupun mencari pengetahuan, begitu yang saya temukan. Nah, dari Bu Rita adakah trik khusus ataupun pencerahan tentang ini, bagaimana meningkatkan kesadaran siswa tadi supaya dia dengan sadar sendiri tanpa disuruh itu mencari pengetahuan ataupun meningkatkan kemampuannya. Itu aja Bu Rita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan. Memang kalau memikirkan generasi saat ini, kita guru kalah loh ya. Banyak yang lebih menarik dari kita. Mereka lebih suka dengan handphonenya. Di situ mereka bisa cari TikTok, cari YouTube yang lebih menyenangkan. Makanya kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman, biar mereka juga mengidolakan kita. Pertanyaan Bu Wulan, gimana kita biar menggali mereka itu biar apa ya? Punya kesadaran gitu gimana ya? Kalau menurut saya gini Bu Wulan ya, kita tidak bisa mengangankan jangka panjang. Kalau saya biasanya saat itu, ya saat mengajar itu, bagaimana saat mengajar saat itu kita, masa kini, saat ini, mereka mempunyai kesadaran untuk belajar, siap kayak gitu. Nah, kalau udah siap, kemudian kita memberikannya secara menarik, akhirnya ya seperti ini juga, meaningful, joyful. Ketika di akhir pelajaran kita menyenangkan, kemudian kita akan bisa berikan tugas untuk mereka untuk bahan pengajaran lagi minggu depannya, kayak gitu. Kalau mereka memiliki ketertarikan itu, minggu depannya mereka sudah siap dengan apa yang dari tujuan pembelajaran materi yang akan kita berikan. Nah, itu terus menerus. Itu selama ini saya pakai seperti itu. Jadi tidak bisa untuk seminggu ke depan, maksudnya sebulan ke depan atau satu semester enggak. Jadi saat ini untuk minggu depan untuk minggu depannya. Jadi kegiatannya itu bergerak terus sehingga siswa ini punya motivasi, mau mencari apa yang kita inginkan, dari materi yang kita inginkan. Mereka punya kemauan untuk mencari pengetahuan itu, sehingga saat ini kita sudah menyenangkan, menutup pembelajaran dengan menyenangkan. Begitu minggu depan kita masuk di kelas yang sama, mereka sudah itu sisa joyful minggu lalu, mereka efektif di situ. Jadi mereka udah siap, udah meaningful lagi. Nah, setelah itu meaningful, joyful. Jadi memang ini harus terus menerus dilakukan, yang akhirnya bisa terkejar sampai satu semester. Kalau kita langsung gertak memang tidak mudah. Generasi saat ini maunya instan kayak gitu. Jadi memang harus pelan-pelan gitu. Pelan seperti itu Ibu Wulan. Gimana? Ya, Ibu Wulan dan Ibu Rita, masih ada waktu berikutnya. Ya, Ibu Devi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ibu Rita, ini bagaimana cara kita menumbuhkan minat dan kesadaran terhadap siswa supaya mereka lebih semangat dan terus semangat untuk belajar. Kadang kan semangat itu naik turun ya. Kadang sehari 2 hari semangat, terus turun lagi, tidak semangat lagi, terus bisa semangat lagi.
Nah, ya gimana caranya supaya semangat itu terus konsisten bahkan meningkat? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Devi. Tips, ya ini semacam tips gimana sih siswanya biar semangat terus, sebab kadang naik turun. Sama kayak gurunya juga. Kita kadang ngajar di kelas, oke, mungkin saya cuma 3 jam, guru lain mungkin ada 4 jam ya. 3 jam itu kita 1 jam 40 menit ya. Kembali ke kita juga harus semangat. Kalau kita lesu di kelas, siswa juga lesu. Kita pokoknya harus energi, super energi, pokoknya asik gitu loh di kelas. Siswanya juga tertenang asik. Kita adalah guru, itu dalam bahasa Jerman digugu dan ditiru. Siswa tuh melihat kita, kalau melihat kita lesu, mereka yang lesu. Jadi kalau dalam suatu pembelajaran, yang pertama kita harus relax dulu, ajarkan mereka. Mereka harus siap dengan suatu pembelajaran. Di saat-saat udah stamina turun, udah loyo-loyo gitu. Nah, bisa ice breaking atau beri pertanyaan kejutan atau apa gitu. Pokoknya bangunkanlah kelas yang tidur. Nah, gitu. Jadi jangan tetap aja. Jadi kita ngajar pertama pembukaan gini kan. Ini kalau stagnan, murid akan tidur. Oke, pasti tidur. Nah, ini saatnya kita sebagai penguasa darurat militer di kelas. Nah, ini tuh bangunkan mereka. Bisa pakai ice breaking, bisa pakai apa gitu. Kalau saya biasanya ya bercanda, ngajak apa gitu, apa menghibur mereka atau apa gitu. Dan pasti sampai jam terakhir tiba-tiba nggak terasa, tiba-tiba udah bel gitu aja. Dan mereka masih merindukan kita, tapi karena joyful, mereka gembira. Akhirnya mereka mempersiapkan energi mereka untuk minggu depannya lagi, kayak gitu. Jadi beri semangat mereka, Bu Devi. Jadi pertama gini kan ngajarin apalagi matematika, Bu. Tapi matematika kayaknya bisa juga menyenangkan kan, asik, cinta rupiah, hitung-hitung duit, bayangin makanan dan sebagainya. Apalagi ngajarnya kalau pakai PowerPoint tuh kasih matematika asik banget, gambar bakso, sate. Oh, biasanya saya ngikuti selera mereka dengan yang begitulah, namanya generasi zaman sekarang ya. Jadi begitu mengejar chef, mereka udah teruntuk, bangunkan mereka di sini, naikkan lagi. Kalau bisa naik ke atas, kalau enggak ya lumayan lah, udah berani tidur. Yaitu caranya, 1, bisa ice breaking, 2, beri pertanyaan menantang, 3, beri kejutan dan sebagainya. Banyak metode kita. Oke, itu Bu Devi, apakah masih bingung? Bapak Ibu bisa juga dikaitkan dengan isu-isu yang sedang terjadi. Bapak Ibu Mungkin kita juga perlu menyelami dunia anak yang sekarang, trennya apa. Jadi bila pas kita bisa mengaitkan, hubungkan supaya mereka juga bisa ikut berbicara, meskipun tidak menyumbangkan pendapat nyeletuk, tapi pas ada hubungannya. Dan media sosial, manfaatkan pengetahuan mereka di media sosial. Jadi kita jangan hanya dunia kita aja, kita masuk media sosial dunia mereka, Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu kesempatan kita memberikan edukasi bermedia sosial yang baik, mencari berita, mencari pelajaran lewat media sosial. Ulun bahari belum ada media sosial, jadi ulun seben pagi itu, mulai subuh itu, setelah selesai salat subuh itu setel TV One. Banyak berita kriminal yang menyangkut masalah pelajar. Bapak Ibu, pendidikan karakter yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak itu bisa kita bahas yang sumbernya berasal dari berita-berita yang sedang tren, Bapak Ibu. Salah satu seperti itu, anak-anak bisa mereka terlibat kalau mereka tahu. Jadi Bapak Ibu jangan sepanjang pembelajaran hanya kita sebagai pemberi informasi, libatkan mereka. Maka untuk melibatkan mereka kita harus tahu kira-kira ini tahu kan anak-anak yang ini, supaya ini kau memberikan pendapat. Kalau cuma pembelajaran yang ada di buku, barangkali itu yang membuat mereka bosan, Bapak Ibu. Karena buku itu contoh-contohnya sejarah. Tetapi Bapak Ibu bisa menghadirkan yang sedang terjadi. Yang di buku itu sejarah, Bapak Ibu. Kalau ada contoh-contoh kejadian itu sudah sejarah. Sejarah itu kan yang berlalu beberapa menit itu sudah jadi sejarah. Tapi yang sedang terjadi, yang sedang dibicarakan Bapak Ibu, baik kenakalan remaja, baik tentang kesehatan, baik tentang gaya hidup, termasuk tadi cinta, bangga, dan paham tentang rupiah. Ulun
Ibu Wulan tadi memberikan pencerahan sedikit kepada ulun, hanya ulun menyadari duit 1000-an, duit 1000 rupiah kertas itu wujudnya sini bahan bakunya mungkin lebih besar daripada nilai uang itu sendiri. Satahu ulun Bapak Ibu, nanti Ibu Eka tanya sama Bapak, bujurkah kertasnya itu diimpor dari Rusia? Kertasnya dicetak di Peruri, kertasnya diimpor dari bahan bakunya itu salah satunya dari Rusia. Ulun hendak menghuruk duit Bapak Ibu, menghuruk duit ini duit hanyar belum tersedia banyak di bank karena terkendala Rusia sedang bergejolak dengan apa nih? Pak Lahilun siapa nih Rusia nih? Ya, nggih. Jadi itu berpengaruh terhadap penyediaan bahan baku untuk mencetak uang kertas. Bapak Ibu, dengan itu dikesahakan raminya. Tinggal kita yang ini membatasi jangan sampai keluar banget dari topik. Selama itu sah-sah saja dan masih beretika, layani saja Bapak Ibu. Layani saja. Jadi isu-isu yang ada sekarang memanfaatkan media sosial itu barangkali akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Ulun Bapak Ibu mohon maaf seperti ini. Beberapa teman sudah ulun coba hadir untuk melihat bagaimana teman-teman berinteraksi dengan siswa. Bapak Ibu, ada banyak celah, ada sebenarnya banyak celah Bapak Ibu untuk mengeksplor kemampuan siswa, melibatkan mereka. Jangan kita aja terus yang bepander. LKPD memegang peranan penting, tapi tidak selalu seperti itu Bapak Ibu. Tidak selalu harus punya PPP, tidak selalu harus punya PPT. Bapak Ibu dapat menggunakan media papan tulis. Bapak Ibu dapat menggunakan, tapi papan tulis itu ketika kita sedang membahas sesuatu, buatlah kata kuncinya di papan tulis, tidak sepenuh-penuhnya papan tulis. Sehingga ketika kita membahas, oh ini tadi ada kata kunci. Kalau misalnya mau kita tulis semua, papan tulis kepenuhan. Ada trik kita membagi-bagi tugas siswa Bapak Ibu. Ada pertanyaan siswa yang tidak harus Bapak Ibu langsung jawabkan, lemparkan dulu kepada anak-anak. Barangkali di antara mereka ada yang tahu jawabannya. Dan itu kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapat mereka, kemudian hargai, berikan pujian. Jangan terjebak Bapak Ibu hanya dengan oh ini belum selesai sampai tahap ini, tapi bagaimana caranya Bapak Ibu mengelola waktu supaya siswa bisa terlibat, target tercapai. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih pemaparan dari pemateri dan juga dari Ibu Kepala Sekolah, sangat menarik metode deep learning dari Abdul Muti yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita di sini, baik kita terapkan sebagai kita pengajar maupun juga manfaatnya untuk siswa-siswa kita semuanya. Atau mungkin masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya mungkin cukup ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Kemudian untuk menutup acara kita, mengungkap rasa syukur kita atas terlaksananya kegiatan kita hari ini, kami mintakan kepada Ustaz Samsudin membacakan doa. Kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi
نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شهيدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب نسألك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وخاشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا وأن تقضي حاجتنا يا الله وأن تقضي حاجتنا يا رحمن وأن تقضي حاجتنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا رحمن وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa, berakhir juga kegiatan